Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita belajar mengenai sekarang ke tema 7 yaitu tentang kebersamaan ya setelah PTS kemarin. Dan subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah dan pembelajaran 1. Langsung saja ke muatan bahasa Indonesia yaitu tentang pengertian fabel. Nah, fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Artinya tidak benar-benar terjadi ya, cuman hayalan saja. Nah, untuk lebih mengetahui mengenai fabel, bacalah sepenggal cerita fabel berikut, yaitu mengenai Oto si unta dan Rara si burung dara. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa meminum air. Ya. Jadi unta itu dapat meminum banyak dan disimpan di punuknya ya. Punuknya itu ya terletak di atas badannya si unta. Jadi unta itu kalau misalkan haus, dia dapat meminum banyak sekali air dan menyimpannya. Nah, dia dapat bertahan selama beberapa hari dengan menyimpan air tersebut. Nah, berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto si unta dan Rara si burung dara. Ya. Langsung saja kita ke latihan. Di sini ada cerita tentang tupai dan kura-kura. Mari kita baca bersama-sama ya. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan yang paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang selalu sering menasihatinya. Suatu hari, Tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat kolam. Tanpa ragu, Tupai berlari dan memanjat pohon tersebut. Hai Tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberikan saran. Iya, aku sudah tahu, ucap Tupai. Tupai merasa kesal karena dinasihati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangannya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba Tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam, ucap Tupai sambil menangis. Sudahlah Tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepatlah turun dari pohon, ucap kura-kura menasihati Tupai. Walaupun sedih, Tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri Tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu, Tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu," ucap Tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan Tupai. Tupai pun berbagi apel yang dipetik kepada kura-kura. Mereka memakan apel bersama-sama. Kini mereka berdua menjadi teman baik. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Hewan apa yang diceritakan pada fabel tersebut? Nah, hewan apa tadi ya? Terus yang nomor 2, mengapa Tupai tidak menyukai kura-kura? Nomor 3, apa yang dilakukan kura-kura saat melihat apel-apel yang diambil Tupai jatuh? Kemudian yang nomor 4, bagaimana sikap Tupai setelah kura-kura memberikan apel miliknya kembali? Nah, silakan ditulis di buku latihan ya. Tulis pertanyaan beserta jawabannya, ceritanya tidak usah ditulis.
Kemudian kita lanjutkan ke muatan matematika, yaitu mengenal pecahan 1/2 atau setengah ya. Nah, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada satu buah apel yang dipotong menjadi 2 bagian. Apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2, artinya 1 dibagi 2. Dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pada pecahan 1/2 atau setengah, 1 disebut pembilang dan 2 merupakan penyebut. Pecahan setengah juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar di samping. Nah, itu ada gambar lingkaran yang setengahnya diarsir. Nah, itu artinya 1/2 atau setengah. Kemudian ada gambar persegi. Nah, yang setengahnya juga diarsir. Itu artinya setengah juga atau 1/2. Kemudian ini ada persegi panjang yang diarsir, atasnya setengah ya. Itu artinya juga 1/2. Nah, gambarlah di buku latihanmu dan kerjakan soal-soal berikut. Ini untuk latihannya ya. Nah, berilah tanda checklist untuk gambar yang menyatakan pecahan setengah. Nah, di situ yang A, B, C, dan D. Silakan kalian checklist mana yang merupakan gambar pecahan setengah. Di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian dan satunya diarsir. Kemudian yang B ada gambar lingkaran dibagi menjadi 4. Yang 3 bagian diarsir. Apakah ini merupakan menyatakan pecahan setengah atau tidak? Kemudian ini ada lingkaran yang dibagi menjadi 2. Yang atasnya diarsir. Apakah menyatakan pecahan setengah atau tidak ya? Kemudian di sini ada persegi yang dibagi menjadi 4 bagian dan 1 bagiannya diarsir. Apakah menyatakan pecahan atau bukan? Nah, silakan digambar kembali di buku latihan kalian ya. Nah, kemudian yang ini arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, ini untuk menyatakan kalau gambar ini merupakan pecahan setengah atau 1/2 ya. Silakan kalian gambar kembali di buku latihan dan arsirlah setengahnya, jangan semua ya. Ya, kita lanjutkan ke muatan SBDP, yaitu membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari kita dapat mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat, ada juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita dapat mendengar suara bel dengan kuat. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Apakah kamu dapat mendengar bunyi langkahmu? Ya, kamu dapat mendengarnya, namun bunyinya terdengar lemah. Nah, langsung saja ke latihan. Nah, bagaimana bunyi pada gambar berikut? Yang A itu ada gambar kentongan ya. Nah, bagaimana bunyi kentongan? Kemudian ada gambar ini kayu yang dipukul ya, 2 buah kayu yang dipukul. Kemudian yang C itu ada meja yang diketuk ya, gimana bunyinya? Kemudian itu ada tepuk tangan itu ya, gimana bunyinya? Kemudian yang nomor 2, tuliskan 2 bunyi kuat dan lemah yang dihasilkan menggunakan alat di sekitarmu ya. Masing-masing 2 ya. Silahkan tulis di buku latihan. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.